Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kaum muslimin muslimat di mana saja berada, yang insyaallah kita sama-sama dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini Allah masih menitipkan iman dalam diri kita, Allah masih mempertahankan Islam dalam diri kita, dan kita pun masih mempertahankannya. Dan alhamdulillah juga Allah masih titipkan kesehatan buat kita. Alhamdulillah dalam suasana COVID-19 ini kita masih dapat beraktivitas, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa dalam rahmat, kasih sayang, dan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali ini kita berbicara tentang bagaimana orang yang berpuasa akan tetapi ya menjalankan sholatnya ya boleh dikatakan bolong-bolong lah hatinya antara sholat dengan apakah hukumnya, gimana posisinya, dan lain sebagainya. Baik, mari kita lihat ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu. Ayat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ini katakan, ayat yang populernya di bulan suci Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Begitu diartikan dalam terjemahan. Ya ayyuhalladzina amanu. Kita lihat ini. Amanu itu adalah fi'il madhi. Fi'il madhi yang diawali dengan panggilan. Jadi wahai orang-orang yang beriman. Diartikan begitu. Nah, kalau diartikan secara bahasanya, secara apa adanya dari Al-Quran itu bagi wahai orang-orang yang amanu, mengerjakan pekerjaan keimanan. Jadi karena itu fiil ya, fiil itu kata kerja. Jadi kalau kata kerja dia tidak bisa langsung, bukan orangnya, bukan pelakunya, tapi pekerjaan. Jadi wahai orang yang melakukan pekerjaan iman. Nah, melakukan pekerjaan iman ini seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Orang beriman ini adalah orang ayuhal mu'min, orang-orang beriman, orang yang melakukan sholat, membayar zakat, dan lain sebagainya. Nah, di sini amanu itu adalah pekerjaan keimanan. Kutiba alaikumus syiyam. Kutiba, diwajibkan atas kamu, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Jadi orang-orang yang mengerjakan pekerjaan iman ini diwajibkan untuk berpuasa. Kutiba alaikumusiyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nah, ini berita bahwa menguatkan orang sebelum kamu juga berpuasa, sama dengan puasa kamu ini. Nah, kamu diperintahkan untuk berpuasa, orang sebelum kamu juga berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nah, sebelum kamu. La'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun ini adalah harapan agar kita menjadi orang-orang yang takwa. Nah, siapa orang yang takwa? Coba kita lihat di surah Al-Baqarah. Hudal lil muttaqin. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini Al-Qur'an, kata Allah, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin. Siapa orang muttaqin itu? Alladzina yuqimunas shalah, ya. Jadi pertama ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Orang yang beriman kepada yang gaib. Nah, yang gaib ini adalah sesuatu yang diciptakan Allah, dan Allah sendiri juga yang kita percayai, yang gaib, malaikat dan lain sebagainya. Wa yuqimus shalah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Nah, orang yang bertakwa itu adalah orang yang mengerjakan ibadah sholat. Nah, kalau kita kembali kepada ayat tadi, Allah memanggil orang-orang yang mengerjakan pekerjaan keimanan. Apa yang diperintahkan Allah? Untuk berpuasa. Allah kasih berita orang dahulu juga berpuasa, sama dengan kamu juga berpuasa hari ini. La'allakum tattaqun, agar kamu
la'allakum tattaqun. Jadi kita kembali ke persoalan gimana orang yang berpuasa tapi sholatnya belum benar, sholatnya masih bolong-bolong dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya dengan puasa inilah berharap menjadi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa tadi? Nah, bertakwa tadi yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah. Jadi ndak usah dibuat persoalan jadinya antara orang yang berpuasa tetapi dia tidak sholat atau ini lain sebagainya. Nah, itu sebetulnya sholat. Terus bila yuqimunas shalah mimma razaqnahum yunfiqun, dia tidak berzakat. Itu harapan dari puasa. Orang beriman dipanggil yang mengerjakan pekerjaan iman. Nah, kalau manggilnya orang beriman langsung ya ayyuhal mu'minun. Kan gitu. Tapi ini amanu, orang mengerjakan pekerjaan beriman. Nah, berarti puasa ini adalah pekerjaan keimanan. Yang akhirnya nanti yang diharapkan itu adalah dia menjadi orang yang bertakwa. Nah, orang yang beriman, dia mengerjakan pekerjaan iman. Salah satunya adalah kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Berpuasa ini adalah salah satu pekerjaan keimanan. Nah, yang akhirnya nanti harapan kita adalah menjadi orang yang bertakwa. Jadi kalau ada orang yang puasa, tetapi dia sholatnya bolong-bolong atau sholatnya tidak mau ke masjid, sholatnya punya di rumah, ndak usah heran, ndak usah dipersoalkan. Nah, karena memang itu mudah-mudahan dengan dia berpuasa menjadi jalan dia untuk bertakwa. Saya baru tahu nanti setelah dia puasa mungkin dia akan disadarkan dengan puasanya itu, maka dia akan lebih lagi mengerjakan sholat itu. Mungkin dia sadar dengan puasa, mungkin Allah kasih ilham, ya, Allah kasih hidayah, maka dia akan mengerjakan pekerjaan sholat tadi. Ya, jadi jangan kita ejek misalnya, tak guna kau puasa, nanti kau tak diterima puasa kau. Jangan. Persoalan puasa sendiri, persoalan ibadah sholat sendiri. Nah, orang yang berpuasa, dia berpuasa terus walaupun kurang sholatnya, maka insya Allah lama-kelamaan puasanya juga itu akan berdampak pada sholatnya. Jadi kita harapkan malah justru kita harus beritahu dia, ketika Anda berpuasa, ketika Anda melakukan puasa, jauh lebih baik ketika Anda juga melakukan sholat dengan baik. Begitu. Tapi bukan kita bilang lalu, Anda puasa, tapi puasa karena kamu tidak sholat, nanti puasa ini tidak terima. Persoalan terima dan terima itu bukan persoalan kita, itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala berinya. Oleh karena itu, puasa kata Allah, wa ana ajzi bih, aku yang akan membalasnya. Nah, jadi jangan dipersoalkan. Jadi, apakah diterima atau tidak puasanya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita, dan jika ada salah itu datangnya dari saya, kalaupun benar itu datangnya dari Allah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sadaqallahul azim.